Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di channel Cermin Ceramah Minimalis. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu materi dengan judul Khilafiyah seputar kiriman pahala untuk ahli kubur. Subjudulnya adalah pendapat-pendapat seputar bisa tidaknya hadiah pahala untuk ahli kubur. Pertanyaan besar yang perlu dikaji dalam bab ini adalah, apakah sebuah amal ibadah yang dilakukan oleh seorang yang hidup, pahalanya dapat dihadiahkan kepada orang lain, baik ketika orang lain tersebut masih hidup atau sudah meninggal? Ada beberapa pendapat yang berusaha memberikan penjelasan terhadap masalah ini, dan dari berbagai pendapat yang ada 3 macam jawaban yang dapat dijadikan sebagai pijakan, yaitu pertama, amal-amal yang pahalanya disepakati tidak bisa sampai kepada mayit. Mayoritas ulama sepakat bahwa keimanan merupakan pokok amaliyah yang tidak dapat ditukar-tukar dengan orang lain. Atas dasar ini maka pahala dari iman tidak akan pernah bisa dihadiahkan kepada orang lain. Seorang anak tidak dapat menghadiahkan pahala imannya kepada orang tua yang tidak beriman. Demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, orang tua yang kafir tidak dapat mengambil manfaat kepada anaknya yang beriman. Yang kedua adalah amal-amal yang pahalanya disepakati bisa sampai kepada si mayit. Ada beberapa jenis amal yang disepakati oleh para ulama dapat diambil manfaatnya untuk orang lain. Amal-amal ini pahalanya dapat dihadiahkan oleh orang yang hidup kepada orang yang sudah mati. Amal-amal tersebut adalah pertama, sodakoh. Sodakoh yang dimaksud adalah sedekah yang diatasnamakan seseorang yang dihadiahkan pahala yang dihadiahi pahalanya. Misalnya seorang anak bersedekah atas nama ibunya yang sudah meninggal. Sedekah yang demikian pahalanya akan sampai kepada sang ibu yang sudah meninggal, dan hal ini tidak ada perbedaan-perbedaan pendapat yang mempermasalahkannya. Adapun dalil yang digunakan sebagai pijakan hukum tentang ini adalah sebuah riwayat dari Hisam bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak. Aku mengira seandainya beliau sempat berbicara, katanya niscaya beliau akan bersedekah. Apakah beliau akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya?" Nabi SAW menjawab, "Ya." Dalam hadis lain juga disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Rasulullah SAW, "Sesungguhnya ibu saya telah meninggal. Adakah bermanfaat untuknya jika saya bersedekah untuk ibu saya?" Rasulullah menjawab, "Ya." Lalu orang itu berkata, "Sesungguhnya saya memiliki sebuah kebun dan saya meminta kesaksian Anda ya Rasul bahwa kebun ini saya sedekahkan untuk ibu saya." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya lagi kepada Nabi SAW, "Bapakku telah meninggal," katanya, "dan meninggalkan harta. Ia belum memberikan wasiat. Bila aku bersedekah atas namanya, apakah akan menjadi kafarat baginya?" Beliau menjawab, "Ya." Imam Nawawi mengatakan hadis ini mengindikasikan bolehnya sedekah atas nama mayit, serta adanya anjuran untuk hal itu. Pahala sedekah yang seperti ini juga akan mengalir pada yang bersedekah sekaligus kepada si mayit yang dituju. Hal ini sudah disepakati oleh semua kaum muslimin. Kedua, ibadah haji untuk si mayit. Boleh hukumnya seorang anak berhaji atas nama orang tuanya. Dalam salah satu hadis dijelaskan dari Abu Abbas radhiyallahu berkata, "Sesungguhnya seorang wanita dari suku Zuhainah datang kepada Nabi Muhammad lalu bertanya, 'Sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji namun ia meninggal sebelum melaksanakannya. Apakah saya boleh melakukan haji menggantikannya?' Nabi menjawab, 'Iya, boleh. Berhajilah menggantikannya. Perhatikanlah, umpama ia berhutang, tentu engkau bisa membayar hutangnya. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.'"
Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang anak bisa melakukan ibadah haji dengan niatan menghajikan orang tuanya. Ini berarti seorang anak bisa melakukan kebaikan dengan cara pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Tidak hanya itu, anak juga diperbolehkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, namun orang tuanya sudah keburu meninggal. Ini artinya anak bisa membayar hutang orang tuanya, baik hutang kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk nazar atau janji, dengan konsekuensi orang tua akan bebas dari masalah hutang tersebut. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, beliau mengisahkan bahwa ada seorang wanita dari suku Khatsa'am bertanya kepada Nabi ketika diwajibkan haji. Ketika diwajibkan haji, datang kepada bapakku, ia sudah tua, tidak sanggup lagi naik kendaraan. Apakah boleh saya menggantikannya? Jawab Nabi, iya boleh. Peristiwa itu terjadi pada masa haji wada. Hadis kedua ini menjelaskan bahwa dibolehkan seorang anak untuk melakukan kewajiban agama orang tuanya yang sudah tua ketika orang tua masih hidup. Hadis ini setidak-tidaknya sebagai tambahan informasi terhadap hadis pertama. Kalau dalam hadis pertama disimpulkan bahwa anak bisa melakukan kewajiban orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal, maka hadis terakhir ini menambahkan keterangan bahwa anak juga bisa melakukan kewajiban orang tuanya meskipun orang yang sudah hidup, meskipun orang tua masih hidup. Itu artinya seorang anak bisa menghadiahkan bukan saja kepada orang tuanya yang sudah meninggal, namun dia juga kepada orang tuanya yang masih hidup. Ketiga, ibadah puasa. Seorang anak bisa berpuasa dengan niat untuk orang tuanya. Dengan demikian, niat anak berpuasa adalah agar pahala puasa yang dilakukan diberikan kepada orang tuanya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ia memiliki hutang puasa sebulan. Apakah aku harus puasa untuknya? Beliau menjawab, seandainya ibu mempunyai hutang, bukanlah kamu yang harus melunasinya? Ia menjawab, iya. Beliau lalu bersabda, maka hutang kepada Allah lebih berhak dibayar. Dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya dibuktikan bahwa Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dan memiliki kewajiban puasa, maka keluarganya yang harus berpuasa untuknya. Dari keterangan beberapa hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 amal ibadah yang pahalanya dapat dihadiahkan oleh orang yang hidup kepada yang mati, yaitu sedekah, ibadah haji, dan puasa. Tidak ada perbedaan di kalangan umat Islam mengenai hal ini. Semuanya sepakat bahwa 3 amal tersebut tepat dihadiahkan pahalanya kepada ahli kubur. Demikian mungkin dari saya. Selebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.